Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat pilihan di akhir zaman, dan hidayah dari Allah. Zaman paling cemerlang, itu zaman Nabi Muhammad SAW, karena wahyu dari langit, masih terhubung langsung, sehingga, pintu-pintu kepahaman itu, terbuka lebar, makin jauh zaman berjarak, makin susah juga, kepahaman dicerna, jalan makin jauh harus ditempuh, keyakinan makin menipis, sehingga zaman sekarang, dan zaman kebelakang, mengajak seseorang ke jalan kebaikan itu, makin susah, karena makin jauhnya, zaman dari Nur Muhammad. Sehingga, makin bercahaya Nur Syaitoniyah, cahaya-cahaya mengajak pada, gebiar laku syaiton, beragam sekali macam, ajakan menuju syaitan, dan jelas lebih diinginkan, disuruh bayar juga akan lebih mau, daripada dibayar, diajak menuju Nur Muhammad, akan lebih enggan, dan membuat penolakan. Orang yang berpegang teguh, pada cahaya Nur Muhammad, akan asing, tak dikenal, dianggap aneh dan diasingkan, bahkan akan dimusuhi, seringkali, karena makin beratnya laku, dan perjuangan, banyak yang kemudian menyerah, karena kalah dengan ujian, dan kalah dengan ego. Ah, kalau aku begini maka aku akan sulit menghidupi keluargaku. Makanya, amalia orang di zaman sekarang, yang sangat sepele, tak ada seujung kuku, amalia orang-orang di zaman Nabi, akan menjadi amal yang berat timbangannya, karena beratnya menjalani, dan banyaknya cobaan, yang harus dihadapi. Orang yang bisa istiqomah di zaman sekarang, hanya orang-orang yang dipilih Allah, dan hanya, orang yang memang mendapatkan keteguhan dari Allah, untuk bisa teguh, dan kuat, kukuh menjadi pakunya bumi, makanya sedikit saja melakukan istiqomah, dalam amal ibadah, yang diwariskan Nabi SAW, orang tersebut akan diberi aneka kelebihan, dan berbagai macam, fasilah keutamaan. Ketika usia telah tua, banyak sudah udara yang kita hirup, banyak pula, pengalaman hidup yang kita lihat dan jalani, sadar atau tidak, semua yang kita lihat, dan jalani itu, akan menjadi memori, ingatan, dan sedikit banyak akan mempengaruhi kepahaman kita, akan kehidupan, bisa jadi, mempengaruhi kita ke arah kepahaman yang salah, bahkan seperti, umpama kotoran gat, yang mengalir dari sumber-sumber kekeruhan, kekeruhan itu, dari pendapat banyak orang. Kadang, pikiran-pikiran kotor mereka, umpama gat-gat yang mempengaruhi indrawi dan sudut pandang kita, sudut pandang kepada kehidupan, dan jalan hidup, menjadi kesimpulan dan pendapat, menjadi pandangan, bahkan bisa menjadi keyakinan, keyakinan yang salah, tapi, tetap saja, sudah menjadi keyakinan. Begitu banyaknya, berbagai aliran kekeruhan gat-gat comberan, mengaliri pemikiran dan pendapat, sangat keruhnya, dan sangat baunya, tapi karena sudah terbiasa, di dalam bau dan kekeruhan itu, maka, rasa sudah menjadi terbiasa, bahkan suatu pendapat yang salah itu, adalah suatu yang biasa, bahkan dianggap, itulah yang benar. Selama ini, meminum air keruh penuh limbah, dan sudah sangat terbiasa, bahkan, tak pernah melihat air yang bening, air yang berupa cairan hitam dari limbah itu, sudah dianggap adalah air yang sesungguhnya. Ketika ada air yang bening, menyegarkan, bisa jadi, air yang bening itu, dianggap air yang sesat, beracun, air yang segar, dianggap suatu tipu daya, dan fata morgana, tak nyata, penipuan berkedok kejernihan. Makanya, perlu hidayah dari Allah, agar pikiran dan hati yang menghitam, bisa menerima, bahwa air yang jernih itu, adalah air yang menyehatkan, bahkan bagi orang yang sudah hitam legam, dan limbah sudah merekat seperti jadi satu, seakan, limbah itu adalah warna, hakikat hati itu sendiri, padahal itu kerak yang melekat. Mengusir gelap, dengan cahaya itu lebih sulit, ketika sudah terbiasa dalam gelap, gelap sudah lebih disukai, bahkan, cahaya itu serasa datang menyilaukan, membuat perih pandangan mata, sehingga datangnya cahaya dicurigai, seakan musuh yang mau menjajah, sehingga cahaya yang datang dimusuhi. Itulah kenapa, hidayah tak bisa dipaksakan, berbagai sebab mendinding kepahaman, berbagai sebab menjadi alasan penolakan, nyalakanlah cahaya dalam dirimu, tak usah kau memaksa, agar orang mengikuti cahaya di dirimu, sebab, semua orang punya alasan, sehingga cahaya, bukan dianggap suatu kebenaran yang bermanfaat. Di dunia ini hidup itu tak lama, jika kita tak bisa membangun, dan beramal untuk orang lain, setidaknya beramalah, untuk akhirat bagi diri sendiri, artinya, setidaknya berbuatlah, yang tidak mencela orang lain, dan bersikap yang merugikan diri sendiri, yang membuat diri sendiri disiksa di akhirat. Setidaknya, berbudi pekerti yang baik dan benar, berkata yang baik dan benar, seminim-minimnya, untuk diri sendiri, bicara kita, tindakan kita, tidak menyakiti orang lain, itu tanda di batiniah kita, ada imannya, ada iman,
ada rasa percaya bahwa setiap ucapan dan tindakan kita itu akan dihisap, diperhitungkan di hadapan Allah, percaya bahwa nanti ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Jika yang kita lakukan baik, maka baik pula yang akan kita dapat, dan jika kita jahat, lisan kita jahat, tindakan kita jahat, tangan kaki kita jahat, hati pikiran kita jahat, semua akan diperhitungkan di hadapan Allah, karena percaya dan yakin, karena ada iman di hati, maka kemudian tandanya adalah kita akan menjaga lisan kita akan menjaga perbuatan kita, bahkan kita akan menjaga hati dan pikiran kita dari perilaku jahat. Ukuran dan tidak adanya iman di diri kita itu, tandanya kita baik atau buruk budi pekerti kita. Makin tidak ada iman di diri kita, maka makin buruk perilaku budi pekerti kita, tandanya makin menyala iman kita itu, maka akan makin baik budi pekerti kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia, maksudnya yang menyempurnakan keimanan di batin kita. Semoga paham.